selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Erika. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia untuk subkonsep pembahasan organ-organ. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dipelajari yaitu yang pertama mengetahui organ-organ pernafasan dan proses pernafasan. Kenapa ya kita bernafas? Karena kita makhluk hidup? Ya, karena salah satu dari ciri makhluk hidup adalah bernafas. Tetapi, untuk apa sih makhluk hidup harus bernafas? Respirasi atau bernafas adalah aktivitas memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, karena masukkan oksigen ini ternyata dibutuhkan oleh tubuh kita untuk metabolisme. Metabolisme sendiri adalah proses kimia dalam tubuh untuk mengubah nutrisi menjadi energi. Jadi tahu ya, kenapa kita bernafas? Yaitu karena untuk mendapatkan energi. Jadi, ini merupakan kerjasama juga dengan sistem pencernaan. Ketika sistem pencernaan mengolah makanan yang masuk ke tubuh sehingga menjadi nutrisi dan dilanjutkan di metabolisme untuk memperoleh energi. Kemudian, energi diperlukan dalam tubuh kita untuk melakukan aktivitas. Lanjut, organ sistem pernafasan. Jadi, pasti kita sudah tahu ya, dari organ ke sistem pernafasan, organ apa saja sih yang bekerja? Nah, dari kegiatan bernafas yaitu menghirup udara, pastinya adalah hidung. Di dalam hidung ada rambut hidung dan kelenjar liur. Dan setelah hidung ada saluran pernafasan, berawal dari trakea, bronkus, dan bronkeolus. Dan kemudian akhirnya udara akan masuk ke paru-paru. Di paru-paru ada pleura dan alveolus. Kita bahas satu-satu ya. Hidung. Kalau kita lihat di sini ada rambut hidung. Nah, ternyata rambut ini bukanlah sembarang rambut. Rambut ini berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Selanjutnya yaitu kelenjar lendir. Kelenjar lendir ini fungsinya adalah mengatur kelembapan udara. Karena bisa jadi udara yang masuk terlalu kering, sehingga ketika udara masuk akan dilembabkan. Di hidung ada jutaan sel saraf yang menangkap partikel aroma yang masuk ke rongga hidung. Partikel aroma tersebut diteruskan ke otak. Dan otak yang telah menyimpan banyak memori akan menerjemahkan aroma tersebut sehingga kita dapat bereaksi terhadap aroma. Oke, kita lanjut ke saluran pernafasan. Ada trakea, bronkus atau cabang trakea, dan bronkeolus atau cabang bronkus. Trakea yang tersusun dari cincin tulang rawan dan terdapat silia atau rambut halus. Silia ini berfungsi untuk menyaring kotoran, bisa berupa virus dan juga bakteri, sehingga tenggorokan memberikan suatu respon untuk mengeluarkan lendir. Yang lendir tadi bisa dikeluarkan ke luar tubuh. Di bagian depan trakea terdapat epiglotis atau tekak yang berfungsi untuk membuka dan menutup. Karena tenggorokan ini sekaligus juga kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan. Itulah mengapa apabila kita sedang makan tidak diperbolehkan untuk sambil berbicara, karena dapat menyebabkan tersedak. Epiloktisnya bingung nih, makanannya mau diarahkan ke saluran pernafasan atau ke saluran pencernaan. Selanjutnya ada laring. Laring terdapat pita suara. Laring bisa disebut dengan pangkal tenggorokan. Lanjut ke paru-paru. Paru-paru terdiri dari dua, yaitu pleura dan alveolus. Pleura adalah selaput membungkus yang melindungi paru-paru. Sedangkan alveolus sendiri yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Paru-paru kita menyerap oksigen sebanyak 250 ml per menit dan mengeluarkan karbon dioksida sebanyak 200 ml per menit. Lalu, bagaimana sih proses masuknya udara hingga pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru? Lebih jelasnya yuk simak video berikut ini. Sistem respirasi.
kita akan belajar dan memahami tentang bagaimana proses bernapas atau menghirup oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Pada manusia, organ utama pada sistem pernapasan terletak di dalam rongga dada. Dan seperti yang kita tahu, paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma, yang merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan, dan bagiannya hanya 2, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian, ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada trakea, terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Kemudian, ada bagian yang dinamakan faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernapas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru, melewati paring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan dengan ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen. Sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah warna menjadi merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian, karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus yaitu bronkiolus, kemudian melewati bronkus, dan selanjutnya menuju ke trakea, dan pada akhirnya akan dikeluarkan keluar tubuh melewati lubang hidung. Proses menghirup udara dari luar atau menghirup oksigen dinamakan dengan proses inspirasi, di mana otot diafragma berelaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru, dan kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Kemudian proses ekspirasi, di mana otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya karbon dioksida dari dalam tubuh dikeluarkan melewati lubang hidung ke luar tubuh. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang kita sebut dengan proses respirasi. Proses respirasi kita lakukan setiap harinya, setiap detik, selama proses kehidupan. Nah, sekarang sudah tahu ya bagaimana proses perjalanan udara di dalam tubuh. Ayo kita ulangi bersama-sama. Yang pertama yaitu udara masuk melalui hidung. Di dalam hidung, udara disaring oleh rambut hidung dan diatur kelembapannya oleh selaput lendir dan penyesuaian suhu oleh kapiler darah. Selanjutnya yang kedua yaitu udara melalui trakea. Penyaringan benda asing termasuk bakteri, virus, dan lain-lain oleh silia. Juga pengaturan kelembapan dan suhunya. Yang ketiga yaitu melalui bronkus dan bronkeolus. Udara dalam bronkus dan bronkeolus diteruskan ke paru-paru yaitu ke alveolus. Yang keempat yaitu udara di alveolus. Udara mengalami pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Pemanfaatan potensi budaya lokal daerah untuk sistem pernafasan manusia. Pemanfaatan potensi budaya lokal bisa berupa pemanfaatan sampah atau barang bekas untuk pembuatan media belajar sistem pernafasan.
Dengan memanfaatkannya, maka dapat menumbuhkan kreativitas siswa dan siswa dapat belajar dengan mudah. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum